Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat sekarang kita bikin konten lain daripada yang lain, guys. Sekarang saya lagi di palawija ya. Palawijanya semangka, ini jenisnya semangka inul merah ya. Yang alhamdulillah dari penanaman itu sudah mulai berbuah ya. Buahnya juga sekitar kurang lebih 4 kiloan ya. Rata-rata ya. Ya ada yang kecil ada yang besar, tapi untuk rata-rata sekitar 4 kiloan ya. Ini luasnya kurang lebih 1 hektar ya, 1 hektar. Tuh. Satu orang pemilik ya. Kita lagi belajar untuk penanaman semangka tuh. Nih. Kalau dari masing-masing pohon ini yang itu bisa sampai bisa sampai 2 atau bahkan ada yang satu pohon itu 4 ya. Ada yang satu pohon itu 4 ya. Contohnya ini, kalau ini 2 3 2 ya, 3 2 tuh ya. Tapi ada yang 4 juga, tapi rata-rata antara 2 dan 3 ya, dikarenakan kalau lebih dari itu tanamannya itu kurang subur. Kalau ini yang 4 tuh kalau ini yang 4. Kalau yang lebih dari itu tuh buahnya ya. Yang lebih dari 3-4 kalau memang tanamannya nggak subur itu kualitasnya kurang ya tuh. Ya, nih. Itu termasuk semangka super jenis kalau orang bilang itu semangka inul ya, semangka inul tuh. Nah, buahnya super. Kalau ini sekitar kurang lebih antara kisaran 4,5 kilo ya, bisa sampai 5 kilo nanti sampai pemanenan. Nah, padahal ini luasnya kurang lebih bisa sampai 1 hektar, bisa jadi juga lebih ya tuh. Ini lagi proses udah pemupukan terakhir, jadi dalam kurun waktu sekitar 10 hari ke sini insya Allah udah bisa terpanenkan ya. Jadi yang udah segini bisa jadi nanti waktu panen beratnya bisa sampai sekitar 5-6 kilo ya. Namun juga masih ini proses pemanenannya tidak cukup 1 kali ya. Tidak cukup 1 kali, dikarenakan ada yang yang tidak bareng, intinya tidak bareng ya. Ada yang buahnya dibesarkan dulu, namun yang belakang nanti pun taraf untuk keduanya ya, panen kedua kalinya. Jadi panennya itu tidak 1 kali panen guys ya. Tapi memang kalau menurut petaninya semangka ini memang dianjurkan minimal 1 pohon itu dibuahkan 2 guys ya. Dibuahkan 2 tuh. Ini kalau terlihat dari jauh memang tidak ada buah guys tuh. Tidak ada buah. Tapi kalau kita dekati ya, karena buahnya itu hijaunya hijau kehitaman ya. Nah, itu buahnya nih, salah satu contoh nih ya. Tuh. Ini ya, tuh. 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 Kalau ini insya Allah beratnya udah bisa sampai sekitar 5 kilo guys tuh. Iya, karena isinya air ya, jadi nggak ayal. Nah, ini 1 pohon bisa ada 5 tuh, ada 5 buah ya. Namun kalau terlalu banyak, jadi pembagian makanannya itu kurang stabil ya. Kalau di atas 3 itu kurang stabil nih. Misalkan ini 4 tuh ya, ini 4. Jadi buahnya nggak bisa terlalu besar ya, karena memang makanannya terbagi menurut si petani ya. Makanannya terbagi, jadi tidak terlalu besar. Tapi kalau yang isinya 1 pohon isi 2 maksimal 3, insya Allah itu nanti hasilnya itu maksimal ya. Tuh ya.
tuh kehitaman tuh ya, kehitaman. Ini buat tutorial ya, buat tutorial cara sistem penanaman, penyiraman dan pemupukan ya. Pemupukan mungkin bisa dipelajari ya, bisa dipelajari nanti di tutorialnya ya. Ini kita lagi memperlihatkan hasil dari palawija, kebun semangka tuh ya, tuh. Nah, tuh kalau tanamannya itu subur, tapi insya Allah kalau untuk tanaman walaupun daunnya itu kekuningan, tapi tetap untuk jenis semangka ini itu tetap buahnya bisa maksimal ya, dikarenakan memang proses makannya itu memang dari batang tuh. Terus cara pemupukan ini, penyiraman ini pakainya pakai cor, jadi pakai pompa air, nanti dicor di pinggir-pinggirnya itu dibuat kayak semacam got. Terus ini pakai Ponska ya, tuh pupuknya pakai Ponska dicampur dengan NPK ya, terus dicairkan nanti baru disiramkan ke setiap pohonnya. Namun penyiramannya, proses penyiramannya itu tidak langsung di pohonnya ya, di samping pohonnya tuh. Tuh nih lagi pemupukan yang terakhir ya sebelum masa panen. Hari ini pemupukan terakhir tuh ya. Pemupukannya itu masih pakai Ponska ya. Ini diaduk sampai hancur rata, itu nanti baru dipupukan di setiap pohonnya. Jadi memang butuh tenaga, butuh waktu dan butuh ketelatenan terutama ya. Untuk penyiramannya nih, penyiramannya pakai mesin, ini pakai sumur pantek ya, sumur bor tuh, sumur bornya saya pakai sumur bor, pakai mesin, nanti dialirkan dengan pipa ya, dengan pipa di setiap got-gotnya guys. Tuh ini di got-gotnya tuh ya, ini got-gotnya kan masih basah ya, masih basah. Nah, ini yang termasuk tanaman belakang ya, ini yang baru. Yang ini jenisnya lorek ya? Hah? Iya. Lorek. Oh iya, ini jenisnya inul juga, tapi inulnya itu inul lorek ya, lorek. Jadi enggak seperti yang tadi ya, seperti yang ini nih inul tapi ini yang pembuahan belakang guys tuh. Yang pembuahan belakang itu sekitar lahannya sekitar sepertiganya tuh ya. Ya, jadi nanti panen tidak cuma satu kali ya, dikarenakan memang proses penanamannya itu tidak bersamaan. Jadi nanti pemanenannya itu tidak bersamaan ya. Ini masih yang maksimal itu paling ya sekitar kisaran 3 kilo ya, 3 kilo. Tapi juga kalau yang pohonnya subur ada yang udah sampai 4 kiloan guys tuh. Ya, tuh. Nah. Jadi monggo lah ya, ini sekedar untuk berbagi ilmu ya. Tadi untuk penyiramannya, proses penyiramannya itu pakai sumur pantek tadi ya, dialirkan di kayak tempatnya itu dibuat kayak semacam got-got ya. Ini untuk fungsinya untuk penyiraman ya, agar
air itu bisa mengalir ya, bisa mengalir sekali lagi ya, tuh ya, bisa mengalir. Ini untuk proses penyiraman tuh ya, pakai pompa dialirkan nanti ke setiap gotnya ya, ke setiap gotnya. Jadi butuh ketelatenan, butuh tenaga juga. Ini setiap hari harus serap ini. Jadi sekali lagi proses pemupukannya itu harus hancur. Setelah hancur nanti dicampur dengan air, baru disiramkan di setiap pohonnya. Itu penyiramannya juga tidak bisa terlalu banyak ya. Yang pasti karena memang ini pupuk kadarnya, kadar pupuk itu menurut takaran proteinnya itu tinggi. Jadi secukupnya ya, secukupnya. Kalau permasalahannya kalau terlalu banyak juga tanamannya bisa layu dan mati. Tuh, ini tanaman yang subur ya, tuh, yang proses penanamannya lebih dahulu, tuh hampir panen, kurang lebih sekitar 1 minggu sampai 10 hari itu bisa dipanen ya, panen yang pertama. Dan untuk yang sebelah sana itu yang proses penanaman berikut ya, baru pembuahan itu belum terlalu besar, nanti panennya juga berikutnya lagi ya, mungkin bersamaan dengan panen kedua yang pembuahan yang berikut juga ini ya, di setiap pohonnya. Begitu guys ya, ini sekedar berbagi mungkin dari panjenengan ada yang tertarik, monggo nanti bisa dicari ya di Yudhistira Official. Di situ ada di deskripsi, ada nomor handphonenya ya, di deskripsi ada nomor handphonenya. Nanti kita bisa ke petaninya bareng-bareng belajar kalau panjenengan yang berminat menanam semangka guys ya. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.